wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada dalam diri kalian, apakah kalian tidak perhatikan? Kita punya mata, Pak. Kita punya telinga, Pak. Kita punya jantung, Pak. Kita punya ginjal. Kita punya paru-paru. Apa fungsi jantung? Mompa darah ke seluruh bagian tubuh kita. Berapa liter yang dipompa? Pernah dengar nggak, Pak? Pernah dengar nggak berapa yang dipompa oleh jantung kita? Nggak pernah diliterin katanya, nggak pernah ditimbang. Ya, kalau kita tahu, Pak, insya Allah kita bersyukur. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, jantung itu mompa darah. Lewat mana darah kita? Lewat pembuluh darah. Pembuluh darah itu panjangnya seberapa, Pak? Pembuluh darah itu panjangnya 15 juta kilometer. Ya, itu sama dengan keliling bumi. 15 juta kilometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak, adik-adikku sekalian, ya. Marilah tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita kembali bertemu dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, kita kembali melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu thalabul ilmi. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut majelis ilmu itu dengan riyadul jannah atau taman-taman surga. Mengapa? Karena dengan majelis ilmulah kita paham agama ini. Karena dengan majelis ilmulah kita jadi tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan minal ilal jannah." Siapa saja yang menyusuri jalan menuju sebuah tempat yang di tempat itu dibacakan ilmu-ilmu agama, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan meringankan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saya rangkum dulu materi yang sebelumnya, biar nyambung dan kita tetap bisa terjaga ilmu kita. Ya. Yang pertama, waktu itu mungkin sekitar 3 atau 1 bulan yang lalu, saya jelaskan tentang akidah Islam. Apa itu akidah? Akidah itu iman. Ya, akidah itu iman. Iman itu secara sederhana, kalau mau diterjemahkan, yakin. Apa yang kita yakini? Yakin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang namanya akidah itu antu'minu billah. Kita yakin atau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rukun iman yang 6. Kita udah paham ya. Yang menjadi pembahasan waktu itu tuh apa? Makna iman itu apa? Kita bilang saya yakin. Saya bilang saya percaya. Iman itu sebenarnya apa?
Nah, itu sudah jelaskan. Yang namanya iman itu adalah tasdiqul jazim. Membenarkan secara pasti. Nah, itu namanya iman, Pak. Kalau ada ragu, berarti bukan iman. Ya. Kalau ada ragu kita, itu berarti bukan iman. Meragukan bahwa Allah itu ada, berarti bukan iman. Ya. Meragukan bahwa Al-Qur'an itu datang dari Allah, itu berarti bukan iman. Ada ragu dalam diri kita. Ya. Yang namanya iman apa? Tasdiqul jazim. Membenarkan secara pasti. Atau kita membenarkan, meyakini 100%. Nggak boleh namanya iman itu 99%. Nggak boleh. Namanya iman itu bulat 100% kita percaya. Bulat 100% kita percaya bahwa Allah itu ada. Allah pencipta alam semesta. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang mematikan kita. Ini namanya iman. Itu namanya iman. Kalau ada di antara kita yang masih ragu-ragu, berarti harus diperbaiki dulu. Ya, harus diperbaiki dulu. Nah, jadi ikhwan rahimakumullah, tasdiqul jazim, membenarkan secara pasti, ya, mutabiq lil waqi, ya. Maksudnya yang diimani itu memang ada realitasnya. Kenyataannya memang ada. Bukan sesuatu yang ditiadakan, diada-adakan. Ya. Iman kepada sesuatu yang diada-adakan. Nah, itu bukan iman. Khurafat, ya, berita bohong. Ya. Nah, makanya yang namanya iman itu mutabiq lil waqi. Memang ada fakta yang diimani. Memang benar adanya bahwa itu ada kenyataannya. Lalu yang kedua, anid dalil. Kita bisa yakin 100% kalau ada bukti. Harus ada dalilnya. Kita tidak bisa mengimani sesuatu, bisa 100%, tapi nggak ada buktinya. Atau mungkin disebut istilah dogma. Pokoknya kamu harus percaya. Ya, kalau sudah bilang pokoknya, Pak, kadang-kadang kita ragu, bener nggak sih ada apa enggak nih? Nah, maka harus ada buktinya. Harus ada dalil. Jadi iman itu bisa terbentuk 100% kita yakin, tasdiqul jazm, membenarkan secara pasti kalau dilandasi dengan adanya dalil. Nah, juga sudah saya jelaskan dalil itu ada dua. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli, ya, bahasa Indonesianya akal, ya, akal. Ya, dalil atau bukti secara akli, secara akal, logika manusia. Ya. Lalu yang kedua, dalil secara nakli. Nakli itu berarti nukil, ngambil. Ada sumbernya. Contoh misalnya nih, Pak. Surga ada nggak, Pak? Ada ya. Kenapa kita percaya? Karena ada sumbernya. Sumbernya apa? Al-Quran. Itu namanya nakli. Nukil kita. Ngambil kita. Dari mana? Dari sumber. Masalahnya adalah bagaimana sumber ini adalah sumber yang terpercaya. Ya. Maka sebagaimana pembahasan 2 pekan yang lalu, harus kita yakini sumbernya itu benar datang dari Allah. Ya. Nah, jadi gini. Kalau disebut dalil nakli, berarti kita nukil dari mana? Dari Al-Quran atau hadis. Ya. Kalau disebut Al-Quran, hadis berarti kita nukil. Ngambil. Cuma masalahnya yang harus kita yakini itu apa? Sumbernya itu benar nggak itu datang dari Allah. Nah, itu pembahasan 2 pekan yang lalu. Nah, ikhwan rahimakumullah, jadi ada yang dalilnya akli. Kapan dalilnya akli? Kalau objek yang kita yakini itu atau bukti yang mau kita yakini itu bisa dijangkau oleh panca indera kita, bisa dijangkau oleh akal kita. Maka itu semua dalilnya akli. Tapi kalau objeknya itu di luar jangkauan akal manusia, di luar panca indera manusia, maka dalilnya nakli.
Contoh yang nakli itu tadi surga, balik lagi. Ada yang bisa ngelihat surga di sini? Ada yang sudah pernah ke neraka di sini? Enggak ada. Ya. Gaib di luar jangkauan akal manusia. Maka dalilnya nakli. Cuma yang harus kita pastikan itu, supaya kita yakin bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada, maka sumbernya harus kita pastikan. Yaitu Al-Quranul Karim, benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus kita pastikan. Begitu kita yakin bahwa Al-Quranul Karim itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yakini seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu benar adanya. Kenapa? Karena Allah yang berfirman. Kalau Allah yang sudah berfirman, maka apapun yang berada di luar jangkauan akal manusia, di luar panca indera manusia itu bisa. Kenapa? Karena Allah yang melakukannya. Contoh Pak, misalnya Pak, ini lagi Isra Mi'raj Pak. Itu kan peristiwa dahsyat. Akal manusia belum bisa mencerna itu. Subhanalladzi asra. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala asra, yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Jadi ini Allah yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Kalau Nabi Muhammad jalan sendiri, ya, naik onta gitu misalnya, berapa bulan Pak? Dari Mekah, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, bisa berbulan-bulan, 3 bulan namanya. Ya. Tapi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginformasikan kepada kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yakin enggak apa kita, Pak? Semalam doang. Yakin tidak? Yakin tidak, Pak? Yakin. Kenapa? Karena informasinya datang dari Allah. Di mana? Di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran kita sudah yakini kebenarannya memang betul datang dari Allah. Jadi gitu Pak, logikanya begitu, alurnya begitu. Ya, alurnya begitu ya. Iman billah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang pertama yang jadi pembahasan ya sebelumnya itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya dalil akli. Mengapa? Karena bukti bahwa Allah itu ada bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Apa bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Ciptaan-ciptaannya. Maka tidak heran dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala ya itu berfirman agar melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita bisa nggak ngelihat bumi kita? Bisa. Kita bisa nggak melihat peristiwa, ada peristiwa malam dan siang? Bisa. Itu semua sebuah peristiwa ajaib yang nggak mungkin terjadi kecuali memang dirancang seperti itu. Pak, bumi kita ini berat. Bumi kita ini besar. Kok bisa terjadi siang dan malam? Karena bumi berputar. Buktinya apa bumi berputar? Matahari terbit dan tenggelam. Artinya apa? Ada bagian bumi yang kena matahari, ada bagian bumi yang membelakangi matahari. Yang kena matahari siang, yang membelakangi bumi matahari malam. Itu peristiwa ajaib, Pak. Kenapa saya bilang peristiwa ajaib? Karena terjadi akibat perputaran bumi. Bumi kita ini berputar. Dia berputar mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya. Dia berputar pada porosnya dengan kecepatan 1.600 km per jam. Dan dia berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan 102.000 km per jam. Kenceng apa lambat, Pak? Kenceng.
Pernah naik mobil berapa kilometer per jam, Pak? Paling kencang 100. Ada yang 120, ada yang 140 mungkin ya. Bumi, Pak, berputar mengelilingi matahari itu 102.000 kilometer per jam. Berapa kalinya? Kalau bapak-bapak mengendarai mobil, mobilnya itu 100 kilometer per jam. Untuk menjadi 100.000 kilometer per jam berapa? Kali berapa? Kali 1.000. Berarti apa? Bumi ini mengitari matahari itu 1.000 kali kecepatan mobil kita yang 100 kilometer per jam itu. Ajaib gak itu, Pak? Ajaib. Mungkin gak kalau itu ada dengan sendirinya? Mungkin gak kalau itu ada kebetulan saja bumi itu berputar? Mungkin gak begitu? Wah, itu kemungkinan saja, Ustaz. Itu bumi muter sendiri. Nggak ada yang ngerancang kayak begitu. Mungkin nggak ada yang bilang kayak gitu. Nggak mungkin, mustahil. Pasti ada yang menciptakan. Pasti ada yang merancang seperti itu. Siapa yang merancang itu? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia zat yang maha pencipta. Dia yang maha pengatur. Ya. Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Dialah yang maha pencipta dan maha pengatur alam semesta ini. Itu, Pak. Bisa dijangkau oleh panca indera kita buktinya. Ya, bumi ini. Di dalam Al-Qur'an juga banyak gitu ya. Agar kita memperhatikan. Memperhatikan apa? Bahkan onta Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk diperhatikan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka itu tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Onta, Pak. Onta itu luar biasa, Pak. Ya, masuk Al-Qur'an supaya diperhatikan. Ya. Berarti kita kalau memperhatikan onta kemana nih? Ke kebun binatang, Pak. Kenapa? Mau ke kebun binatang katanya. Ngapain? Mau mengamalkan Al-Qur'an. Apa itu? Memperhatikan onta. Ini jamaah Masjid Al-Ilham ini sekali-sekali lihat onta. Ke kebun binatang ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, apakah mereka ini tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Pak, onta itu bisa nyimpen air, dia bisa hidup di gurun lama. Kenapa? Karena ada punuk onta yang Allah sengaja ciptakan untuk menyimpan air. Pak, onta itu nggak bakal kelilipan. Padahal dia hidup di gurun. Kenapa? Dikasih bulu mata oleh Allah untuk apa? Untuk menghindar dari debu-debu di gurun pasir. Ya. Ini dirancang oleh Allah seperti itu. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Apa yang ada dalam diri kita ini, Pak, itu bukti bahwa Allah itu ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada dalam diri kalian, apakah kalian tidak perhatikan? Kita punya mata, Pak. Kita punya telinga, Pak. Kita punya jantung, Pak. Kita punya ginjal. Kita punya paru-paru. Apa fungsi jantung? Mompa darah ke seluruh bagian tubuh kita. Berapa liter yang dipompa? Pernah dengar nggak, Pak? Pernah dengar nggak berapa yang dipompa oleh jantung kita? Nggak pernah diliterin katanya. Nggak pernah ditimbang. Ya. Kalau kita tahu, Pak, insya Allah kita bersyukur. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, jantung itu mompa darah. Lewat mana darah kita? Lewat pembuluh darah. Pembuluh darah itu panjangnya seberapa, Pak? Pembuluh darah itu panjangnya 15 juta kilometer. Ya, itu sama dengan keliling bumi. 15 juta kilometer. Nah, jantung kita itu ibarat pembuluh darah itu pipa. Pipa, ada pipa dalam tubuh kita supaya apa? Supaya darah ngalir, biar kita hidup. Gitu ya. Nah, pipa pembuluh darahnya itu panjang banget, Pak. Dan itu dipompa terus oleh jantung yang dimiliki oleh manusia. Ya, itu per hari bisa 7.000, 10.000 liter. Ya. Bahkan ada yang menyebut 14.000 liter. Itu setara dengan 200 drum. Drum segini tuh, Pak. Yang 200 literan gitu.
Bisa dibayangkan Pak ya? Ya, bisa dibayangkan betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu jantung pompa darah ke seluruh bagian tubuh. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar memperhatikan itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada dalam diri kalian tidakkah kalian perhatikan itu? Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu kita harus yakini itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini menolak Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya sama dengan menolak kehadiran diri kita sendiri. Gitu. Ya. Kenapa? Karena tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah itu ada dalam diri manusia itu sendiri, ya. Disitulah muncul Pak. Bukti ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah yang menciptakan manusia. Dialah Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Harus yakin kita. Itulah keimanan kita. Lalu mengapa kita sholat? Ya kita menyembah Allah. Allah yang kita sudah yakini keberadaannya. Allah yang kita sudah yakini bahwa dialah Allah yang menghidupkan kita. Ya, yang mematikan kita. Yang ngasih kita rezeki. Gitu. Yang ngasih kita jantung. Yang ngasih kita ginjal. Ya. Pernah dengar orang sakit ginjal nggak Pak? Gimana pengobatannya? Cuci darah. Cuci darah, Pak. Ya. Gimana kalau dicuci darah? Masukin selang. Darahnya dialirin situ, dicuci. Pakai rinso kali ya. Itu Pak, sejak dulu sampai sekarang ginjal kita berfungsi begitu terus. Nyaring racun-racun itu. Tuh orang kalau ginjalnya sudah nggak berfungsi, nggak dicuci darahnya, keracunan dia. Tiap hari yang kita makan racun. Ya, Allah kasih ginjal. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada dalam diri kalian, apakah kalian tidak perhatikan itu? Itu adalah tanda bahwa Allah itu ada. Itu adalah tanda bahwa itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak Pak dalam Al-Qur'an Pak, ratusan ayatnya. Kita disuruh ngelihat awan, ya, kita disuruh melihat binatang, ya, kita disuruh melihat semuanya itu untuk apa? Untuk memerintahkan pada manusia agar manusia melihat ciptaan-ciptaannya yang dari situ kesimpulannya itu semua diciptakan oleh Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang melihat penciptaan langit dan bumi, ya, siang dan malam. Ya. Lantas apa Pak? Apa yang dia lakukan? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ulama ada yang menyebutkan dia melaksanakan sholat. Artinya apa? Dengan melihat planet, dengan melihat siang dan malam, lantas dia apa? Dia tunduk, dia yakin kepada Allah. Lalu dia melaksanakan sholat, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulul albab. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu apa komentar dia, Pak? Setelah dia memikirkan penciptaan langit dan bumi, ya. Apa yang dia pikirkan? Apa yang dia katakan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, gitu ya. Subhanaka faqina adzabannar. Apa yang kau ciptakan ini ya Allah tidak sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Ya, lalu dia mengatakan faqina adzabannar. Jauhilah kami dari siksa api neraka. Pak, menarik ayat ini, Pak. Diawali dari apa? Melihat ciptaan-ciptaan Allah, proses malam dan siang, diakhiri dengan apa? Berdoa, Rabbana apa? Faqina ada benar. Jauhilah kami kepada siksa api neraka. Artinya apa, Pak? Orang yang mengambil pelajaran dari situ, meyakini Allah Subhanahu wa taala, lalu dia endingnya itu yakin
bahwa dia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya nanti di akhirat dan dia berlindung dari siksa api neraka. Masya Allah. Kita kan ngelihat ciptaan Allah biasa aja Pak ya. Ini biasa aja. Tiap hari siang malam biasa aja. Padahal di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bisa tiap hari gitu kan. Nggak ngaruh, nggak ngefek gitu. Tapi di sini ulul albab begitu, Pak. Ya, ulul albab tuh begitu ya. Ikhwan rahimakumullah, yang kedua, ya, yang kedua. Yang ini sudah dibahas sebelumnya sebenarnya, tapi saya review supaya kita satu persepsi ya, satu pemahaman dan kita semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Dalilnya dalil akli. Kenapa? Karena Al-Quran Karim itu ada wujudnya di hadapan kita. Ya. Indra kita bisa, ya, indra kita, panca indra kita, akal kita bisa menjangkaunya. Ya. Nah, lalu bagaimana proses keimanan kita membuktikan bahwasanya Al-Qur'anul Karim benar datang dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi saya sering bilang begini Pak, Al-Quranul Karim itu ada segel kebenarannya. Ada segel kebenarannya. Segel kebenarannya begini, kalau kita beli produk ya, biasanya ada segelnya, ini produk asli gitu ya. Nah Al-Quranul Karim itu juga ada segelnya, cuma segelnya dalam bentuk ayat. Ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Apa segel kebenarannya itu? Yang kita bisa uji sampai sekarang. Karena Al-Quranul Karim itu bisa kita indra, bisa kita pikirkan. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala yang menantang seluruh orang Arab saat itu. Untuk apa? Untuk membuat yang semisal Al-Quran. Ini yang tadi saya bilang, ini segel kebenaran bahwa Al-Quran memang benar datang dari Allah. Kenapa Pak? Kalau Al-Quran itu datang dari manusia, bahkan Nabi Muhammad misalnya yang membuatnya, pasti Pak, pasti ada orang, ada manusia yang bisa membuat yang semisal Al-Quran. Itu pasti. Ya. Pak Zailani ini ya bisa buat pisang goreng. Emang nggak ada orang lain yang bisa bikin? Ada. Karena masih bikinan beliau. Ya. Pak Basri bisa ngaduk semen. Orang lain bisa nggak ngaduk semen? Bisa. Tapi kalau sudah itu datang dari Allah, pasti manusia nggak bisa bikin. Pasti manusia nggak bisa bikin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, nantang seluruh manusia, nantang orang-orang Arab saat itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian dalam keadaan ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mislih. Datangkan satu surat saja yang semisal Al-Quran. Satu surat saja, Pak. Nah, karena ini datang dari Allah, pasti manusia nggak sanggup untuk membuat semisal Al-Quran. Apakah ada orang yang sudah berusaha? Ada dulu, Pak. Sejak zaman Nabi, ketika ayat ini turun, banyak yang mencoba untuk membuat yang semisal Al-Quran, tapi gagal, bahkan diketawain oleh golongan mereka sendiri. Nggak sama, jauh. Nggak bisa mereka membuat yang setara dengan Al-Quran. Gaya bahasa Al-Quran, uslub dalam mengungkapkan berbagai peristiwa, mengungkapkan berbagai ajaran dalam Islam itu tidak bisa disaingi oleh bahasa Arab, oleh syair-syair apapun yang dibuat oleh orang-orang Arab saat itu. Kan aneh Pak ya? Ajaib Pak ya? Ya karena itu mukjizat. Itu mukjizat. Kalau itu buatan Muhammad atau kalau itu buatan orang-orang Arab, pasti ada yang bisa bikin yang serupa. Tapi itu kalau datang dari Allah, pasti manusia tidak akan sanggup membuat yang semisalnya. Dan ini sama juga Pak dengan ayat-ayat yang kauniyah tadi. Ya. Allah ciptakan onta, ada nggak manusia yang bisa bikin onta? Nggak ada. Jangankan onta, lalat aja.
Ada nggak bisa bikin lalat? Coba deh, kalau kaki lalat patah, bisa nggak manusia ngoperasi, bisa sambung lagi? Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena ciptaan Allah. Ya, Al-Quranul Karim datang dari Allah, kalamullah. Al-Quran kalamullah. Dan ditantanglah seluruh manusia untuk membuat yang semisal Al-Quran. Dan manusia tidak ada yang sanggup untuk membuat yang semisalnya. Itu membuktikan bahwa Al-Quranul Karim itu minallah, kalamullah. Kan kita merasa heran, Pak, banyak musuh-musuh Islam. Islam itu banyak musuhnya, Pak. Banyak musuhnya. Kenapa? Karena ketika Islam turun, ada yang berbeda dengan Islam. Ya, ada adat istiadat mungkin yang dulu dikerjakan oleh orang-orang Arab saat itu bertentangan dengan Islam. Mereka suka minum khamr, Islam datang mengharamkan khamr. Ya, mereka menyembah berhala, Islam datang mengharamkan nyembah berhala. Maka Islam banyak musuhnya saat itu. Nabi Muhammad SAW dakwah di Mekah, itu tantangannya luar biasa. Coba perhatikan. Kalau ada tantangan kayak gini, banyak musuh Islam, harusnya mereka sanggup untuk menjawab tantangan ini. Ya. Begitu tantangan ini berhasil, misalnya mereka berhasil nih ya, bisa membuat yang semisal Al-Quran, maka seluruh isi Al-Quran itu runtuh. Runtuh. Maka saat itu memang mereka berupaya untuk membuat yang semisal Al-Quran, dan itu tidak sanggup mereka lakukan. Ini luar biasa Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, untuk membangun sebuah keyakinan bahwa memang betul Al-Quranul Karim datang dari Allah. Yang ditantang itu orang Arab, Pak, yang memang mereka bisa berbahasa Arab, mereka biasa berbahasa Arab, ya. Kalau orang Keranggan yang ditantang, emang kagak bisa orang Keranggan. Orang Keranggan ditantang itu apa? Bikin Al-Quran, ya memang kagak bisa bahasa Arab. Ini yang ditantang orang Arab, orang yang jago berbahasa Arab, mereka jago bikin syair, ya. Mereka itu jago sekali dengan bahasanya sendiri. Ya, jadi ditantang oleh Allah untuk membuat yang semisal Al-Quran, gitu ya. Nah, tapi ada juga orang Arab yang nggak bisa bahasa Arab, mungkin udah lama di Indonesia ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, ini materi pada kesempatan kali ini sebenarnya kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Apa itu? Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Ketika kita sudah meyakini Al-Quranul Karim datang dari Allah, maka yang bawa Al-Quran, yang mendapatkan wahyu, yang menerima wahyu itu, pasti dia adalah seorang Nabi dan Rasul. Pasti itu, Pak. Makanya urutannya, logisnya seperti itu. Kalau kita mengimani Al-Quran, pasti kita mengimani juga Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Al-Quran, lalu disampaikan kepada kita bahwa itu adalah datang dari Allah, lalu kita menolak yang bawa. Nggak mungkin. Ya. Yang bawa pasti Nabi dan Rasul. Di samping iwan rahimahumullah, bahwa kita ini memang butuh aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Butuh. Secara logika kita ini butuh aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak dapat aturan dari Allah, kita tidak dikasih aturan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya kepada bapak-bapak ya, caranya sholat gimana Pak? Caranya kita nyembah Allah itu seperti apa? Kalau nggak ada aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin satunya ngadap timur, mungkin satunya ngadap selatan, mungkin satunya pakai takbiratul ihram, satunya nggak pakai takbiratul ihram. Ya, satunya 2 rakaat subuh, satunya mungkin 5 rakaat. Kenapa? Nggak ada aturan dari Allah. Nah, aslinya memang kita butuh aturan. Ya, maka kita manusia itu butuh Rasul untuk menyampaikan aturan dari Allah. Nah, gitu ya. Bahkan bukan cuma ibadah, Pak. Selain ibadah, kita juga butuh aturan dari Allah. Ya. Coba. Ya, sekarang itu ya, zina yang merajalela itu.
Itu akibat apa? Karena tidak menggunakan aturannya Allah. Itu aja. Anak SD umur 8 tahun memperkosa anak TK. Coba. Bisa terjadi seperti itu. Bisa. Kenapa? Manusia memperturutkan hawa nafsunya. Nggak pakai aturan Allah. Makanya kita butuh aturan Allah. Allah syariatkan menikah. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jadi begitu. Baik, itu Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, materi pada kesempatan malam ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Karena sudah masuk waktu Isya, kita akhiri ya. Nanti mungkin kalau mau tanya jawab mungkin setelah kajian kita ini, silakan nanti. Ya, mudah-mudahan insya Allah ini menambah berat amal kita nanti di akhirat, kebaikan kita. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.